Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi mengenai kutipan untuk memenuhi tugas dari Ibu Junaidah selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum menjelaskan isi materi kami, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Sinta Rizky Barokah sebagai pemateri pertama, Al Khairunisa sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Cica Aisyah sebagai pemateri ketiga. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk menonton isi penjelasan dari materi kami. Baiklah teman-teman, kita mulai dari pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Tujuan mengutip ialah untuk memperkuat argumentasi kita dalam sebuah karangan. Adapun fungsi kutipan sebagai landasan teori, menguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Adapun prinsip-prinsip mengutip yang harus diperhatikan, penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Kutipan hendaklah diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa menghilangkan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda dalam kurung atau sik. Sik berasal dari kata Latin sicut yang berarti dengan demikian, seperti itu. Yang terakhir yaitu pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau melakukan perubahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain atau tebal, miring atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks aslinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jenis-jenis kutipan. Kutipan itu memiliki dua jenis. Yang pertama, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung memiliki ciri-ciri seperti panjangnya kurang dari 4 baris dan terdiri dari 4 baris atau lebih. Sedangkan kutipan tidak langsung itu memiliki 4 jenis. Yang pertama, kutipan pada catatan kaki. Kedua, kutipan atas ucapan lisan. Ketiga, kutipan dalam kutipan. Keempat, kutipan langsung pada materi. Etika pengutipan. Dalam tata cara mengutip karya orang lain, kita setidaknya harus memperhatikan aturan atau tata cara yang berlaku. Kutipan ini dapat berupa tulisan-tulisan buku, majalah, surat kabar, gambar, ataupun foto, dan sumber-sumber atau media lainnya. Sesuai pada pasal 14 Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2002 C yang berbunyi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita
lembaga penyiaran, atau surat kabar atau sejenis lainnya. Dengan ketentuan, sumbernya harus disebut secara lengkap. Pedoman dalam kutipan. Kutipan harus diletakkan di akhir kalimat, di dalam tanda baca. Kutipan dapat ditulis sesuai dengan cara mengutip. Apakah mencantumkan nomor halaman referensi atau tidak? Jika terdapat 2 atau lebih penulis, gunakan tanda penghubung di dalam kurung. Jika terdapat 3 penulis atau lebih, penulisan pertama kali sebutkan semua penulis. Kemudian, untuk penulisan berikutnya, cukup tulisan nama pertama diikuti dengan et al. Jika sebuah publikasi tidak dapat pengarang, gunakan nama organisasi sebagai pengarang. Jika Anda mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lainnya, Anda perlu mentakkan. 2 atau lebih kutipan harus dituliskan sesuai urutan abjad dan dipisahkan dengan titik koma. Jika kutipan lebih dari 40 kata, tulisan kutipan menjorok ke dalam dengan spasi tunggal dan tidak memakai tanda kutipan. Teknik menulis kutipan. Teknik menulis kutipan ada 5. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung terbagi menjadi 2. Kutipan langsung yang terdiri tidak lebih dari 4 baris dan kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris. Kedua, kutipan tidak langsung. Ketiga, kutipan pada catatan kaki. Keempat, kutipan pada ucapan lisan. Kelima, kutipan dalam kutipan. Manfaat kutipan. 1. Menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. 2. Menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. 3. Memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. 4. Memudahkan pembedaan data pustaka. 5. Mencegah pengulangan penulisan data pustaka. 6. Meningkatkan estetika penulisan. 7. Memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Demikian isi dari penjelasan tentang materi kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.